Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kita seringkali mendengar kritik, kalau memberi sedekah atau memberi donasi kepada orang, janganlah digembar-gemborkan. Bahkan muncul pepatah yang mengatakan, kalau kamu memberi dengan tangan kanan, janganlah itu diketahui oleh tangan kirimu. Dan saya percaya banyak dari kita mengindahkan himbauan atau mengindahkan kritik ini. Kita tidak gembar-gembor tentang kebaikan, tentang kesalehan yang kita lakukan. Tetapi memang harus jujur kita akui, ada saja orang-orang yang dengan sengaja mengiklankan kebaikan, dengan sengaja mempertontonkan kebaikan, mempertontonkan kesalehan. Mereka tetap berdalih bahwa hal itu dilakukan atas nama Tuhan, dilakukan demi kemuliaan gereja, dan sebagainya. Padahal, cara kita memuliakan Tuhan, cara kita memuliakan gereja, bukan dengan cara mempertontonkan kehebatan-kehebatan Tuhan Yesus, tetapi justru dengan meneladani ketaatannya, meneladani kerendahan hatinya, meneladani keheningan dan ketenangannya, meneladani pengampunannya, pengorbanannya, dan mengikuti keberaniannya untuk mengalami penyalipannya. Kita ingat pujian kepala pasukan kepada Yesus di atas bukit Golgota, itu disampaikan bukan karena Yesus mempertontonkan kehebatannya saat itu, tetapi karena Yesus menunjukkan keheningan. Ketika Yesus menunjukkan ketenangan batinnya, ketika Yesus menunjukkan bagaimana ia tetap mengampuni, bagaimana Yesus tidak mempersalahkan orang lain, tidak mempersalahkan Allah, dan tetap menyerahkan diri, menyerahkan nyawanya kepada Allah, meskipun Allah seakan-akan meninggalkannya saat itu. Itulah yang kemudian membuat kepala pasukan di atas bukit Golgota itu mengatakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Nah, saudara-saudari, dalam perayaan Rabu Abu, Anda bisa melihat di kepala saya ada abu, itu tanda saya baru menerima atau mengikuti perayaan Rabu Abu. Nah, pada perayaan hari ini dibacakan Injil tentang hal melakukan kewajiban agama. Ada 3, yaitu memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Oke, kita mungkin melakukan itu semua dalam diam, tidak gembar-gembor. Artinya, kita tidak cari muka di hadapan orang lain, tidak melakukan itu supaya dipuji-puji orang. Tetapi saudara-saudari, kita toh perlu tetap cermat membaca gejala batin kita masing-masing, supaya kita tidak terjebak melakukan kebaikan-kebaikan agama, sedekah, berdoa, berpuasa, dengan tujuan mencari muka di hadapan Allah. Kita memberi sedekah, kita berdoa, kita berpuasa, sebenarnya bukan supaya kita diselamatkan Tuhan. Ini cara berpikir kita sebagai orang beriman Kristiani Katolik. Sekali lagi, kita berbagi sedekah, kita berdoa, dan kita berpuasa, bukan supaya kita diselamatkan Tuhan, bukan untuk itu. Bukan hal-hal itu yang menyelamatkan kita. Surga atau keselamatan itu bukanlah upah, bukanlah ganjaran atas usaha-usaha kita melakukan kebaikan-kebaikan. Dasar keselamatan adalah relasi kita dengan Tuhan. Maksudnya apa? Kebaikan-kebaikan termasuk kedisiplinan rohani itu bukan investasi untuk masuk surga, bukan tabungan. Jika kita bisa selamat dengan perbuatan-perbuatan itu, sepertinya Allah tidak perlu jadi manusia. Kita tidak perlu mengenal Tuhan Yesus kalau berdonasi atau bersedekah, kita berpuasa, kita berdoa, itu bisa membuat kita masuk surga. Kita tidak perlu kenal Tuhan Yesus, dan Allah juga tidak perlu berinkarnasi jadi manusia. Nah, ada sesuatu yang lebih mendasar yang Allah hendak sampaikan kepada kita dengan menjadi manusia. Allah menjadi manusia supaya segala kebaikan yang kita lakukan itu memiliki makna yang benar, yakni bersumber dari hubungan kasih antara kita dengan Dia. Artinya begini, kalau kita bersedekah atau berdonasi, kita tidak bersedekah atau kita tidak berdonasi supaya masuk surga. Bukan. Kita bersedekah karena kita menjawab ya untuk ambil bagian
dalam pekerjaan Allah, yakni berbagi kepedulian. Kalau kita berdoa, kita tidak berdoa supaya masuk surga, bukan. Kita berdoa karena kita menjawab iya untuk bercengkerama dengan Dia, Sang Kekasih jiwa kita. Kalau kita berpuasa bukan supaya nanti bisa masuk surga. Kita berpuasa karena kita menjawab iya untuk memberi porsi, ruang, dan waktu serta perhatian pada Dia lebih daripada hal-hal yang lain sebelumnya. Nah, saudara-saudari, jika hal-hal agama, bersedekah, berdoa, berpuasa, berdiri sendiri tanpa dasar yang jelas, maka akan terarah kepada hal-hal yang tidak benar. Hal-hal keagamaan juga bisa dibelokkan setan untuk mendukung egoisme, untuk mendukung individualisme, dan untuk mendukung materialisme. Dan kita bisa menjumpai itu, ada banyak orang yang semakin beragama, tapi malah semakin egois, semakin sulit mengampuni, semakin tidak murah hati. Orang semakin beragama, malah hidupnya seperti mendukung setan. Nah ini, karena itu Allah menjadi manusia, supaya kebaikan yang muncul dari diri manusia, itu memiliki makna yang benar. Kita berbuat baik bukan untuk masuk surga, tetapi kebaikan-kebaikan, kesalehan-kesalehan yang kita buat, itu adalah jawaban ya untuk berpartisipasi di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan sendiri. Dengan cara berpikir seperti ini, saudara-saudari, maka kita memiliki makna hidup yang lebih benar, yang lebih mendalam dan lebih mulia daripada jika kita tidak memiliki dasar untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberi makna pada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan supaya tidak salah sasaran. Sekali lagi, setan bisa membelokkan kebaikan-kebaikan yang kita buat untuk mendukung egoisme, mendukung individualisme, dan mendukung materialisme. Tuhan Yesus memberkati kita semua.